saja. Baik adik-adik, hari ini Minggu 6 Juni 2021 kita akan melakukan sekolah minggu online, dan kakak harap adik-adik semua untuk duduk yang tenang, duduk yang manis, duduk yang rapi untuk kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kakak akan memperkenalkan teman-teman kakak yang akan membantu kakak dalam tugas pada pagi hari ini. Ada kakak sendiri, Kak Dana sebagai MC, pemandu gerakan lagu, ada Kak Helen, ada Kak Angel, ada Kak Nindi, ada Kakak Vita yang akan memimpin doa pembukaan, ada Kakak Santi yang akan memimpin firman dan perenungan firman Tuhan, ada Kakak Desi yang akan memimpin doa syafaat, dan ada Kak Melan sebagai koordinator, dan juga kakak-kakak dari lingkungan pelayanan 7 yang akan melakukan perekaman dan pengeditan. Baik adik-adik, mari kita siapkan diri kita masuk dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita ambil 3 pujian semangat. Lagu yang pertama, mari kita bersukaria, dalam Tuhan kita bersaudara dan memasuki gerbangnya. Kakak jemput kita semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Karena ini hari bahagia.
Adik-adik silakan duduk kembali. Mari kita duduk dengan tenang, kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini, dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Vita. Oke, baik adik-adik, tiba saatnya kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, karena begitu besar kita kasih dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau telah menuntun dan menyertai kami dari rumah kami masing-masing hingga sampai di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya untuk kami beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Santi. Mari kita duduk dengan tenang, kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perenungan firman pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian yang menuntun kita dalam perenungan firman pada pagi hari ini, hanya dekat Allah saja. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih penyertaan Bapa. Pada pagi hari ini dalam sekolah minggu online hari ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapak boleh memberkati, kami boleh mendengarkannya dengan baik, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Bapak berkati baik kakak pengajar yang akan membagikan sabda kebenaran firman Tuhan, dan kami adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 62 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah perikop perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin kedua menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyembuh seseorang, hendak merenungkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terdapat dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia, pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua kali yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan.
Baik adik-adik, pada pagi hari ini akan mengambil tema kecil mengasihi Allah melekat padanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan perikop perasaan tenang dekat Allah. Nah adik-adik, ketenangan, keamanan, kenyamanan adalah hal yang sangat dibutuhkan manusia, baik itu anak kecil, orang tua, atau siapapun itu pasti menginginkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman dalam hidupnya. Banyak sekali orang yang akan membayar mahal untuk mendapatkan suatu keamanan, kenyamanan dalam kehidupannya. Seperti membayar pengawal pribadi. Mungkin adik-adik dapat melihat orang-orang dengan popularitas dan jabatan yang tinggi, mereka membutuhkan pengawal pribadi untuk membuat hidup mereka nyaman di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nah, adik-adik, di kitab Mazmur pun Raja Daud juga pernah merasakan posisi yang sangat tidak aman, sangat tidak tenang, yakni ketika banyak orang-orang yang ingin menjatuhkannya dari jabatannya, adik-adik. Nah, dalam kondisi semacam ini, Daud sangat tahu kemana dia harus pergi. Kepada manusia, tidak adik-adik. Daud tahu bahwa dalam kondisi yang tidak tenang, kondisi yang tidak nyaman, dia harus pergi kepada Allah. Nah, Daud tahu bahwa melalui Allah saja ia mendapatkan dasar keselamatan dan dasar kemuliaannya. Sebab itu di sini ia mendorongkan tepatnya pada ayat ke-8 dan ayat ke-9, dia mengajak semua orang ketika kita melalui segala macam rintangan, segala macam masalah dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama menyerahkannya ke hadapan Allah. Tetap berlindung di hadapan Allah, maka senantiasa Allah menjaga dan melindungi kita. Nah, menurut Raja Daud di sini dijelaskan bahwa orang yang menaruh pengharapannya, menaruh segala masalahnya dan bergantung kepada manusia untuk mendapat perlindungan dan rasa aman, tidaklah bijaksana, adik-adik. Memang pada saat itu orang-orang sangat ingin Daud itu jatuh, adik-adik, ketika ia dicari, dipaksa dan dibunuh. Waktu itu adik-adik bisa dapat membacanya di ayat-ayat sebelumnya, adik-adik. Tetapi ketika dia berlindung kepada Allah, di sini dikatakan bahwa dalam ayatnya ke-10, hanya angin saja orang-orang yang muda. Ketika masalah itu datang, Tuhan ketika ia menyandarkan kepada Allah, segala masalah yang datang kepadanya itu, adik-adik, seperti angin yang lalu, adik-adik. Seperti angin yang lalu, adik-adik. Dan orang-orang semacam itu tidak memiliki kuasa sedikit pun atas dirinya, karena dia telah menyerahkan segala kekhawatiran, segala masalahnya kepada Allah. Nah, karena itu adik-adik, karena Allah adalah yang Maha Kuasa, penuh kasih setia dan senantiasa bertindak adil. Nah, dalam kehidupan kita yang sekarang, adik-adik, banyak sekali masalah, banyak sekali problema, adik-adik mau menghadapi ujian, adik-adik mengalami masa-masa ketika adik-adik sudah belajar beberapa jam di rumah, tapi ketika adik-adik memasuki ruang ujian, adik-adik pasti merasakan kegoyahan dalam hati adik-adik. Tetapi ketika adik-adik memulai dengan doa, biasanya kalau adik-adik berujian pasti di sekolah pengawas memberikan waktu beberapa menit untuk adik-adik masuk dalam doa. Fungsi dari doa sendiri, adik-adik, ketika adik-adik menyandarkan adik-adik untuk melewati suatu proses, ketika adik-adik berdoa pasti adik-adik mendapatkan tenang. Ketika adik-adik dengan tenang melaksanakan ujian, percayalah bahwa adik-adik otomatis dengan sendiri adik-adik punya pembelajaran yang itu, adik-adik dapat mengerjakan semua soal yang diberikan dengan baik, adik-adik. Nah, setelah mendengarkan kisah dari Raja Daud ini, kakak mengharapkan ketika adik-adik mengalami segala macam masalah, baik kecil atau besar dalam kehidupan adik-adik, sekecil apapun, adik-adik menyandarkan kepada Allah. Karena lewat daripada kita menyandarkan kepada Allah dan menjadikan Allah adalah pertama dan satu-satunya ketika kita mengalami masalah, segala masalah akan adik-adik hadapi dengan baik, adik-adik. Nah, daripada pertemuan ini, adik-adik membawa adik-adik berdiri bersama orang tua, bapak-bapak, adik keluarga, ajak semua dalam rumah ketika ada masalah, adik-adik sama-sama kita membawa permasalahan kita ini di hadapan Allah. Percayalah adik-adik, mulai dari sekarang adik-adik dapat melewati semuanya. Sekian kemudian firman Tuhan kakak, semoga firman Tuhan yang kakak bagikan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari. Shalom. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Bagi adik-adik yang mempersiapkan persembahan, kakak mengajak kita bisa memberi dengan sukacita. Kakak ingatkan kembali kepada adik-adik semua, untuk persembahan yang telah terkumpul, adik-adik bisa memberikan atau menyerahkannya kepada kakak-kakak pengajar di lingkungan
pelayanan masing-masing, ataukah kakak-kakak pengajar bisa langsung menjemput di tempat-tempat sekolah minggu yang ada. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita akan sama-sama bersyafaat. Untuk itu, kami harap adik-adik semua dapat duduk tenang dan tetap menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan dalam Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk penyertaan kepada kami hingga saat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan telah menuntun kami dan kami bisa membaca dan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Bapa. Saat ini Bapa, hamba mendoakan untuk adik-adik yang telah pakai dan pimpin hingga saat ini Bapak, kami sama sekolah minggu dengan baik. Hamba berdoa untuk pendidikan mereka Bapak, mereka memberkati mereka satu persatu, lalu memberkati mereka apapun yang sedang mereka jalani saat ini. Tuhan Yesus memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Masa depan mereka Bapak, hamba tahu dalam pengasihan Tuhan dan Tuhan yang menjadikan mereka anak-anak yang berbakti serta setuju dengan kehendak Tuhan. Hamba juga tidak lupa berdoa untuk kedua orang tua mereka Bapak yang terus mereka dalam apapun yang mereka kerjakan Bapak, kesehatan, pekerjaan serta berkat yang Tuhan limpahkan kepada mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak, untuk pemimpin-pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan seluruh jajaran yang Tuhan pakai untuk memimpin negara kami. Mari Tuhan pakai mereka dengan luar biasa dan apapun yang mereka kerjakan kiranya seluruh dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga tahu berdoa untuk pelayanan kami Bapak, khususnya Bapak Pendeta dan Mama Pendeta yang Tuhan pakai dengan luar biasa untuk mengerjakan pelayanan di tempat ini. Mari Tuhan memberkati mereka agar apapun yang Tuhan ingin mereka kerjakan, mereka dapat mengembangkan itu dengan penuh sukacita dan damai hati ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk kasus corona yang masih ada hingga saat ini Bapak, khususnya di NTT. Tuhan memberkati kami agar kami juga Bapak dapat menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengatasi penyakit ini. Tuhan berkati para medis agar kiranya bisa mereka mengerjakan tugas dan pelayanan mereka. Itu semua tidak luput dari campur tangan Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk pelayanan kami khususnya di PAR, untuk para pengajar dari pelayanan 1 hingga pelayanan 8. Dan Yesus memberkati kami agar apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Bapak, itu semua boleh setuju dengan kehendak Bapak. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk kami yang mungkin kekurangan semangat kami dalam melayani Tuhan. Mari Tuhan hati kami, Tuhan ketukin hati kami Bapak, agar apapun yang kami kerjakan kami tetap ingat untuk terus mengerjakan pelayanan kami untuk para Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk bersyukur juga untuk persembahan yang telah kami berikan. Mari Tuhan memberkati agar sedikitnya persembahan yang telah kami berikan boleh berguna untuk pelayanan Bapak. Dan kami juga akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini Bapak. Tuhan Yesus memberkati kami agar kegiatan yang akan kami kerjakan selanjutnya dapat boleh berjalan dengan lancar. Dan biarlah berkat daripada Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Baik adik-adik, demikian rangkaian sholat minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih